Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassohbihi ajma'in amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa bertemu pada kesempatan kali ini dengan keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Tak lupa sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu-tunggu syafaatnya kelak di yaumul akhir. Pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan ceramah mengenai Pancasila dalam perspektif Islam. Langsung saja. Secara etimologis, istilah Pancasila berasal dari bahasa Sangsekerta dari India dan bahasa rakyat biasa yaitu bahasa Prakerta. Menurut Muhammad Yamin, dalam bahasa Sangsekerta perkataan Pancasila memiliki dua macam arti yaitu panca artinya 5 dan sila vokal i pendek artinya batu sendi, alas atau dasar. Kata-kata tersebut kemudian dalam bahasa Indonesia, terutama bahasa Jawa, diartikan susila yang memiliki hubungan dengan moralitas. Oleh karena itu, secara etimologis kata Pancasila yang dimaksudkan adalah istilah Pancasila dengan vokal i pendek yang memiliki makna leksikal berbatu sendi 5, atau secara harfiah dasar yang memiliki 5 unsur. Adapun istilah Pancasila dengan huruf Dewanagari bermakna 5 aturan tingkah laku yang penting. Dalam buku Sutasoma yang dikarang oleh Empu Tantular, Pancasila ini mempunyai arti 5 kesusilaan atau Pancasila Karma, yaitu 1. Tidak boleh melakukan kekerasan, 2. Tidak boleh mencuri, 3. Tidak boleh berjiwa dengki, 4. Tidak boleh berbohong, dan yang terakhir adalah tidak boleh mabuk minuman keras. Perumusan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia tidak terlepas dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia untuk merebut kemerdekaan. Pada masa pendudukan Jepang tahun 1942, awalnya bangsa Indonesia menyambut baik kedatangan Jepang. Rupanya kedatangan Jepang tidak mengubah nasib bangsa ke arah yang lebih baik, bahkan sebaliknya, ternyata lebih kejam daripada pemerintah Hindia Belanda. Maka di daerah-daerah muncul perlawanan terhadap Jepang pada tahun 1943. Posisi Jepang semakin genting karena menghadapi gempuran tentara sekutu. Hal ini dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia untuk mendesak Jepang agar bersedia memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Pada tanggal 7 September 1944, Perdana Menteri Koiso menjanjikan kemerdekaan kelak di kemudian hari. Untuk meyakinkan bangsa Indonesia terhadap janji tersebut, dibentuklah BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dengan bahasa Jepang, Dokuritsu Zumbi Tosakai pada 1 Maret 1945. BPUPKI terdiri dari 60 anggota yang berasal dari Indonesia, 4 anggota dari keturunan Cina, 1 anggota dari keturunan Belanda, dan 1 anggota dari keturunan Arab. Dalam salah satu sidang BPUPKI, tepatnya tanggal 1 Juni 1945, telah diadakan pembicaraan mengenai dasar negara Indonesia. Proses perumusan Pancasila diawali dalam sidang BPUPKI. Dr. Rajiman Wertjodiningrat, 3 orang pembicara yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno memberi nama Pancasila yang artinya 5 dasar pada pidatonya, dan tanggal 17 Agustus 1945 memproklamasikan kemerdekaan.
18 Agustus, di mana termuat isi rumusan 5 prinsip dasar negara, yaitu diberi nama Pancasila. Sejak itulah istilah Pancasila menjadi bahasa Indonesia dan istilah umum. Rumusan Pancasila sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Inilah yang secara konstitusional sah dan benar sebagai dasar negara Republik Indonesia, yang disahkan oleh PPKI yang mewakili seluruh rakyat Indonesia. Namun dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia terdapat pula rumusan-rumusan Pancasila, yaitu Republik Indonesia Serikat yang berlaku pada 29 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950 dan Undang-Undang Dasar Sementara atau UUD 1950 yang berlaku pada tanggal 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Dalam suatu negara dibutuhkan suatu tata aturan yang bisa mengakomodir seluruh masyarakat di bawah naungan negara tersebut. Demikian halnya dengan Indonesia. Sebagaimana kita ketahui bersama dalam sejarah bahwa sejak lama Pancasila telah menopang dan mengakomodir berbagai suku, ras, dan agama yang ada di Indonesia. Pancasila dirasa sangat sesuai dengan dan tepat untuk mengakomodir seluruh ras, suku, bangsa, dan agama yang ada di Indonesia. Hal ini dibuktikan bahwa sila-sila Pancasila selaras dengan apa yang tergaris dalam Al-Quran. Pada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, Al-Quran dalam beberapa ayatnya menyebutkan dan selalu mengajarkan kepada umatnya untuk selalu mengesahkan Allah atau Tuhan. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 163. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Yang artinya, dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dalam kacamata Islam, Tuhan adalah Allah semata, namun dalam pandangan agama lain, Tuhan adalah yang mengatur kehidupan manusia yang disembah. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua ini mencerminkan nilai kemanusiaan dan bersikap adil. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat 8, yang artinya, wahai orang-orang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Islam selalu mengajarkan kepada umatnya untuk selalu bersikap adil dalam segala hal. Adil terhadap diri sendiri, orang lain, dan alam. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Semua agama termasuk Islam mengajarkan kepada umatnya untuk selalu bersatu dan menjaga kesatuan dan persatuan. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Imran ayat 103, yang artinya, dan berpegang teguhlah kamu semua pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Quran surat Al-Imran ayat 103. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
Pancasila dalam sila keempat ini selaras dengan apa yang telah digariskan Al-Quran dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Islam selalu mengajarkan untuk selalu bersikap bijaksana dalam mengatasi permasalahan kehidupan dan selalu menekankan untuk menyelesaikan dalam suasana demokratis. Allah berfirman dalam Quran Surat Shad ayat 20 yang artinya, dan kami kuatkan kerjaannya dan kami berikan hikmah kepadanya serta kebijaksanaan dalam memutuskan perkara. Quran Surat Shad ayat 20. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini menggambarkan terwujudnya rakyat adil, makmur, aman, dan damai. Hal ini disebutkan dalam surah An-Nahl ayat 90. Dan tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji, dan janganlah kamu melanggar sumpah setelah diikrarkan, sedang kamu telah menjanjikan Allah sebagai saksimu terhadap sumpah itu. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Quran Surat An-Nahl ayat 91. Namun, di sisi lain, Hizbut Tahrir Indonesia secara tegas menolak keabsahan Undang-Undang 1945. Asas demokrasi yang dianut oleh Undang-Undang 1945 merupakan titik awal penolakan mereka terhadap Undang-Undang 1945 dan Pancasila. Mereka memandang Undang-Undang 1945 dan Pancasila tidak sesuai dengan nurani ajaran Al-Quran. Hal ini didasarkan pada beberapa alasan sebagai berikut. 1. Sumber kemunculan demokrasi adalah manusia. Dalam demokrasi, yang berwenang untuk menetapkan hukum atas segala perbuatan adalah akal manusia. Hal ini sangat bertentangan dengan Islam, di mana yang berwenang menetapkan segala hukum adalah Allah, bukan akal. 2. Akidah yang melahirkan ide demokrasi adalah akidah sekularisme, yakni pemisah agama dari kehidupan dan negara. Akidah ini memang tidak mengingkari eksistensi agama, namun ia menghapuskan perannya untuk mengatur kehidupan bernegara. Konsekuensinya adalah akidah ini memberikan kewenangan kepada manusia untuk membuat peraturan kehidupannya sendiri. 3. Ide pokok demokrasi yang menjadikan kedaulatan di tangan rakyat sebagai sumber kedaulatan menyebabkan rakyat dapat menetapkan konstitusi, peraturan, dan undang-undang apapun berdasarkan pertimbangan mereka sesuai dengan kemaslahatan yang mereka perlukan. Dengan begitu, rakyat melalui para wakilnya berhak melegalkan perbuatan murtad, keyakinan paganisme atau animisme, perzinahan, homoseksual, dan perbuatan lainnya yang diharamkan oleh syariat Islam. Dan yang terakhir adalah asas nasionalisme yang terkandung pada Undang-Undang 1945, merupakan bagian dari ta'assub atau kefanatikan yang dilarang dalam Islam. Semua aktivitas politik umat Islam seharusnya ditunjukkan untuk kejayaan Islam dan umatnya secara universal. Nasionalisme secara tidak langsung memecah belah kesatuan teritorial Islam yang universal. Demikian ceramah singkat yang bisa saya sampaikan. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.